Halo, jumpa kembali dengan saya. Oke, saya majukan dulu mikrofonnya biar agak jelas suaranya. Oke, jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita sudah belajar bagaimana mendapatkan file dari customer, yaitu file berupa ekstensi STP, bisa jadi iJust, bisa jadi x_st atau Parasolid yang lainnya. Uh, Lalu kemudian kita konversi ke dalam file yang di SolidWorks 2018 karena kita mempergunakan, karena di sini judul konten saya adalah SolidWorks 2018, maka kita konversi menjadi SolidWorks 2018. Setelah kita open filenya, terus kemudian kita cek, recheck, terus kemudian kita expand untuk bisa menentukan ukuran cetakannya, yaitu diperbesar, sehingga karena ada penyusutan material maka besarnya cetakan harus lebih besar daripada size dari dimensi dari produk itu sendiri. Lalu kemudian kita bekerja membuat runner, lalu kita membuat insert core dan cavity, kemudian kita membuat core block, lalu kita membuat core set, mold base-nya, core set-nya itu, dan maksud saya core set itu mold base itu ya. Jadi jangan diartikan dan ditafsirkan yang lain. Lalu kemudian kita membuat lifter ejector. Nah, setelah kita membuat lifter ejector, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya membuat cooling channel. Nah, sebetulnya antara cooling channel dan ejector ini kita harus saling synchronized ya, supaya apa? Cooling channel tidak bertabrakan dengan jalur ejector. Begitu. Inti dari tutorial kali ini adalah itu. Oke, tidak perlu banyak bicara. Let's check it out. Oke, saya geser dulu mikrofonnya. Oke. Kita akan membuat sebuah cooling channel di area ini. Untuk bisa membuat cooling channel, maka kita bisa melakukan proses hide untuk komponen-komponen yang tidak kita perlukan. Oke. Oh, ternyata kemarin itu ada yang kekurangan di area proses pembuatan lifter. Ya memang lifternya sudah selesai, tapi ternyata di area holdernya ini belum selesai. Oleh sebab itu kita langsung saja kita benahi ini dulu, baru setelah itu kita bisa masuk ke area cooling channel making. Oke, kita benahi dulu. Oke, kita copy dulu, move atau copy body pada part-part ini nih yang belum kita subtract. Nah, tiga-tiganya belum kita subtract, kita copy dulu. Nether Authorization kita klik OK aja. Lalu kemudian kita hidden. File aslinya kita hidden. Ini kita hidden. Kemudian yang mana lagi nih? Nah, ini kita hidden. Yang mana lagi? Mirror ini juga kita hidden. Nah, lalu kita combine, kita subtract main bodinya yang ini, body to combine-nya yang ini. 1, 2, 3. Lalu kita centang. Pasti akan hilang. Oke, tidak apa-apa, kita bisa munculkan kembali hasil tadi yang kita hidden, kita munculkan kembali 1, 2, 3. So oke. Setelah selesai, kita bisa hidden semua file yang menutupi yang tidak kita perlukan. Kita hidden dulu seperti ini. Yang ini juga bisa kita hidden. Ini juga kita hidden. Ini juga kita hidden. Oke. Kita munculkan core block ini, kita hidden juga. Ya, jadi kita hanya tinggal memunculkan si core insert ini aja. Lalu kita akan buat jalur coolingnya. Nah, di sini jalur cooling yang di sini yang akan kita buat adalah jalur cooling yang menembus dari sini sampai sini lurus saja, lurus, dia akan lurus seperti pengerjaan mempergunakan, kalau manufacturing namanya mempergunakan alat twist drill atau bor ya, kalau kita bisa menyebut bor. Kita bor sampai tembus. Biasanya kalau mempergunakan diameter 6 itu kita bisa beli yang long size, panjangnya bisa ya panjang lah, dan bisa kita proses manufacturingnya bisa kita tembuskan mempergunakan dari dua arah, dari depan dan dari belakang ngebornya, sehingga nanti ketemu di tengah-tengah. Itu juga bisa. Oke, kita akan lubang ini dari samping. Kita bikin sketsa. Oke, dari samping sini mempergunakan normal view dulu. Sebetulnya proses pelubang ini tidak perlu mempergunakan ini juga bisa. Saya tak close dulu aja, tidak perlu pakai ini. Saya akan mempergunakan hole wizard saja. Saya akan mempergunakan hole wizard saja, proses pelubangannya hole wizard.
saya akan lubangi tembus di sini mempergunakan ini hole. The current hole type has had custom sizing applied. What did I to do? Default value. Jadi mempergunakan default value-nya. Jadi akan mempergunakan default value-nya JIS, terus kemudian yang kita pilih adalah drill sizes. Kemudian diameternya adalah diameter 6. Saya akan mempergunakan diameter 6 saja. Diameter 6. Ini hanya sekedar contoh saja ya, proses dimensioning dan lain sebagainya mungkin akan terkesan tanpa dasar dan tidak ilmiah. It's okay, tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda caranya bagaimana bekerja mempergunakan software SolidWorks ini untuk merancang sebuah cetakan plastik. Terkait dimensinya dan seberapa besar, Anda semua bisa mempertimbangkan kembali, disesuaikan dengan beradaan katalog, disesuaikan dengan ilmu-ilmu yang sudah Anda terima. Bisa dari bukunya, buatannya Hanser Publisher, itu juga banyak sekali ilmu yang bisa Anda serap. Lalu bukunya dari Friedrich Johannhaber, itu juga ilmunya banyak sekali, Anda bisa serap ilmu dari situ, lalu terapkan dalam rancangan yang Anda buat. Terus kemudian kita bikin end conditionnya adalah true all. True all. Jadi nanti tembus, positionnya ada di sini. Di sini kita bikin 2 untuk sebelah sini dan sebelah sini. Setelah itu kita positioning dulu. Ya, dia nanti akan melewati di sini. Kita rubah menjadi ini. Nah, produknya nanti ada di sini nih. Produknya ada di sini. Ini adalah pembentuk produknya. Jadi sebisa mungkin dia si cooling channel ini berada di tengah-tengah ini. Dan tidak bertabrakan dengan apapun sebisa mungkin. Lalu kita bikin smart dimension dulu. Dari tengah pas, dari tengah sini kita kasih ukuran. Kita kasih ukuran kurang lebih 180. Ya, kita kira-kira dulu sementara. Kita kira-kira, kita tambahin lagi 185. Kurang tengah ya, kira-kira ya di tengah antaranya ini dibagi 2 kira-kira sampai di sini. Kurangi jadi 184. Seperti ini. Lalu dari atas semacam ini kita kasih ukurannya dekat, lebih dekat lagi, jadi 10 misalkan, kita ambil 10. Nah, posisinya ada di sini. Jangan sampai bertabrakan dengan area ini ya. Kita kecilin lagi posisinya menjadi 5. Nah, terlalu mepet dengan surface ini, artinya terlalu dekat. Kita turunkan lagi menjadi kurang lebih 20. Nah, kalau 20 masih terlalu jauh ya. Anggapan saya adalah bahwa ini nanti akan berada di cukup dekat dengan ini sehingga bisa melakukan konduksi terhadap pendinginan. Kita kurangi lagi jadi kurang lebih 10. Kita coba dulu 10. Jarak dari sini ke sini mestinya kalau ini diameter 6, maka di sini radius 3, sisanya masih ada 7 mm. Atau kita tambahin jadi 12 saja. Seperti ini, saya rasa cukup. Setelah selesai, yang sebelah sini juga kita beri dimensi. Kita kasih dimensi dari sini sampai ke tengahnya 184. Lalu antara titik ini dengan titik ini kita klik horizontal. Maka semuanya sudah terset. Properties kita centang. Lalu kita pindah ke type-nya kita drill sizes-nya sudah, so custom sizing-nya sudah, end conditioning-nya true all, terus kemudian kita auto select-nya kita uncheck, kita pilih area ini sehingga dia nanti tembus. Kalau sudah kita bisa centang. Nah, semacam ini jadinya. Pastikan tidak bertabrakan dengan apapun cooling channel ini. Nah, kalau kita lihat dari samping maka dia tidak bertabrakan dengan apapun. Aman. Cooling channel ini mampu untuk mendinginkan di area sini dan area sini. Selanjutnya kita akan membuat cooling channel untuk pendinginan di area yang bagian sini, juga di area sini. Ya. Caranya mudah, kita bisa pindah ke solid lagi. Kita bisa ambil dari belakang mempergunakan hole wizard lagi. Hole wizard. Lalu kemudian
position dulu, kita klik position berada di area ini. Lalu kita klik dulu, kita pindah ke positioning dulu, lalu kita rubah ke wireframe biar kelihatan posisinya. Nah, kita letakkan pendinginan di area sini, 1, 2, 3. Nah, kemudian di bawah juga sama 3, 1, 2, 3. Nah, semacam ini. Lalu setelah itu kita beri dimension ya. Ini dengan ini kita kontrol, dengan ini juga kita kontrol, kita vertikalkan ya. Lalu ini dengan ini kita horizontalkan. Ini dengan ini kita horizontalkan. Nah, lalu kita beri ukuran. Ukuran dari sini ke sini adalah, misalkan di sini kita mempergunakan 116 ya. Oke, begitu juga dengan sebelah sini, kita beri ukuran 116. Kita samakan saja. Setelah itu ukuran dari bawah sini, kita beri ukuran dari bawah sini, dari titik tengah menuju ke titik ini adalah 135. Oke, atau 136 juga tidak apa-apa. Oke, begitu juga yang bawah, kita kasih ukuran dari titik tengah menuju ke titik ini, kita kasih ukuran 130. Dari sini ke sini, karena ini tadi sudah dikasih constraint, maka kita tinggal ngasih ini dengan ini posisinya vertikal, ini dengan ini kita kasih posisi vertikal, anggap aja posisinya sama, kebetulan sama gitu ya, di simetrik yang sama. Oke, kemudian kita pindah ke type. Oke, sekarang kita akan melihat, kita cek besarnya diameternya. Besar diameternya adalah kita mempergunakan drill size lagi. Diameternya kita rubah menjadi diameter sekira kurang lebih 16-20. Kita cek dulu di 20, apakah cukup. Mari kita cek apakah dia nabrak atau tidak. Lalu depth-nya kita cek dulu, ketinggiannya. End condition-nya ini tidak kita true all tapi blind. Dari 20 mm kita tambahkan. Nah, misal seperti jangan sampai tembus ke atas. 60 berarti depth-nya terlalu panjang. Nah, kalau seperti ini terlalu mepet dengan bidang ini. Artinya kita kurangi lagi menjadi, anggap saja 40. Nah, 40 saya rasa sudah cukup. Nah, depth-nya 40 dan dia tidak menabrak apapun, masih ada space yang cukup untuk bergerak dan untuk sirkulasi air, cairan. Diameternya 20, kita menggunakan diameter 20 ini. Oke, setelah selesai, maka kita bisa pindah ke solid dulu. Semacam ini positioningnya begini. Oke, setelah kita pastikan tidak menabrak apapun dan aman, kita bisa feature scope-nya, jangan auto select ya. Kita pilih sendiri, kenanya yang mana nih? Oke, yang ini aja, centang. Nah, jadilah sudah. Ini adalah file yang Anda miliki. Ini adalah lokasi untuk cooling channel. Kemudian kita akan tambahkan bevel board. Bevel board itu apa? Bevel board itu kalau kita ingin tahu, bevel board ini kalau kita lihat di katalog, mari saya akan perlihatkan di katalognya terlebih dahulu. Bevel board ini, jadi dia berfungsi untuk membatasi komponen. Nah, inilah bevel board. Jadi kalau saya zoom di sini, yang warna oranye atau krem ini dan yang biru ini adalah bevel board. Fungsinya untuk menjadi pembatas sekat. Jadi nanti idenya adalah saya akan menerangkan jika sudah kita gambar, kalau sudah kita desain ya. Oke, ini ada di Misumi ya. Jadi kalau Anda punya katalog Misumi bisa pakai ini standar partnya, atau bisa membuat sendiri sebetulnya. Biasanya kalau di Indonesia banyak yang melakukan proses kreatif lebih baik lagi ya, proses kreatifnya itu tinggi, jadi bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, komponen-komponen yang sudah tidak terpakai, bahkan penggaris ini pun bisa dipergunakan sebagai salah satu solusi ya. Salah satu solusi kalau cooling channelnya
kalau cooling channelnya itu mempergunakan cairan dingin, maka otomatis ini bisa dipakai. Tapi kalau ini cairan panas, maka tidak bisa kita pergunakan. Karena ini pasti akan meleleh ya, atau melepuh atau deformasi. Oke, kita akan tambahkan bevel board di area sekitar sini. Harapannya nanti saya akan jelaskan nanti setelah kita membuat bevel board untuk apa sebetulnya. Oke, kita bikin sketch di plane ini, lalu kemudian kita normal view, terus kemudian kita membuat garis saja ya, kita bikin garis saja mulai start dari titik ini sampai titik ini. Nah, semacam ini. Kita bikin garis ini sebanyak yang diperlukan saja langsung sekalian. Jadi seperti ini, misalkan saya akan bikin garis begini, bikin 3 sekalian, nanti kemudian akan saya bikin 4 sekalian dari sini sampai sini, tambah lagi dari sini sampai sini. Terus kemudian kita akan mirror entities. Oh, mohon maaf, kita bikin dulu garis center line dulu di tengah sini. Terus kemudian kita mirror entities. Yang kita mirror adalah ini, mirror about-nya yang ini. Kita centang semacam ini. Lalu kemudian kita features extrude boss ke bawah, ke arah bawah ya. Jadi kita blend-nya kita rubah arahnya. Kita pakainya thin feature, one direction, thickness-nya adalah 2 mm saja cukup ya. Saya rasa 2 mm cukup, dan ini mempergunakan yang mid plane. Nah, semacam ini. Jadi garis ini nanti berfungsi sebagai sebuah ekstrudan. Jadi kita hanya tinggal gambar garis saja sudah bisa membentuk sebuah body solid ya, setebal tertentu dengan metode thin feature ini. Nah, semacam ini. Terus kemudian ini saya akan bikin wireframe dulu. Nah, kita lihat depth-nya kita tambahkan sedikit-sedikit, 30 misalkan. Nah, dia nanti akan sampai di tahap ini. Harapannya adalah, sebentar, kita tambahkan 10 bagaimana? Oh, terlalu kecil. Oke, segini 35. Nah, kira-kira seperti ini. Harapannya apa? Harapannya adalah ini berfungsi sebagai sebelah kanan ini sebagai out, sebelah kiri sebagai in. Jadi misalkan ada cairan masuk dari sini, cairan pendingin masuk lewat in, maka dia akan menabrak ke bevel board ini, terus kemudian dia akan dilempar ke bawah. Kalau di sini tampak dari layar ini dia ke bawah, dia masuk ke bawah, terus kemudian buntu karena ini U seperti letter U, maka dia akan balik melompati bevel board, kemudian out di sini. Dia akan menyerap panas, cairan dingin akan menyerap panas dari cetakan plastiknya, lalu kemudian dibawa menuju melalui outnya ini. Jadi ini adalah konsepnya melompat ke sini, model pendinginannya. Berbeda dengan yang di sebelah sini tadi, konsepnya adalah membuang dengan garis lurus ya, secara garis lurus. In di sebelah sini, input di sebelah sini, outputnya di sebelah sini. Dia tinggal garis lurus. Nah, kalau yang ini konsepnya berbeda, dia melompat dari atas ke bawah, kemudian melompat, terus kemudian keluar. Nah, semacam itulah. Dan ini tidak saya merge ya, tidak kita uncheck merge resultnya. Jadi konsep pendinginannya seperti itu. Oke, setelah selesai kita centang. Nah, lalu proses pemasangan bevel board ini sendiri bagaimana? Kalau kita lihat di sini ada overlap di sini. Ya memang seperti itu. Bevel board ini terbuat dari material yang lebih soft, lebih lunak daripada cetakan plastiknya. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam lubang, sedikit kita paksa. Memasukkannya sedikit kita paksa secara manual. Nanti dia akan melakukan proses self adjusting di sini, maka dia akan semacam dipaksa untuk diauskan. Nah, karena dipaksa untuk diauskan kayak semacam supaya press fit, jadi seperti kencang sekali di sana. Ya, sehingga kita tidak perlu ngeset pengunci di sana. Cukup tinggal dimasukkan kayak dipaksa untuk masuk, maka dia sudah susah untuk lepas. Caranya ngelepas bagaimana? Ya dirusak, ambil cara paksa semacam itu. Ini model bevel board di sini. Oke. Karena bevel board sudah jadi, maka kita kembali ke proses semula. Nah, ini adalah lubang-lubangnya. Yang ini adalah lubang untuk cooling channelnya. Nah, ini bisa kita pasangkan dengan model cooling channel yang panjang seperti ini. Ya, jadi kita masukkan ke dalam lubang ini adalah silinder ini atau nipple model yang long size ini akan kita masukkan. Ujungnya ini nanti akan terkoneksi langsung dengan ini. Nah, oke. Karena ini sudah jadi area, kita selesaikan dulu insert core-nya ini untuk area cooling channel.
kita mempergunakan hole wizard. Kita mempergunakan hole wizard lagi, kita klik position. Nah, positioning kita di sebelah sini, area ini dulu, kemudian kita matchingkan dengan senternya ini. Klik. Nah, satu, kemudian yang satu di sini, senternya ini. Ya, tinggal klik aja di coincident ini. Lalu kita pilih tipe. Tipenya apa? Ulir. Ya, kita mempergunakan ulir. Ulirnya apa? Taper tab ini. Kita klik taper tab. Nah, JIS standarnya, karena kita pakai Misumi, saya pakai JIS ya. Tapered pipe tab yang kita pilih. Size-nya seberapa? Nah, kita bisa menyesuaikan. Kita lihat aja bentuknya. Kalau di sini 1/16. Lalu kita pakai kalau 1/8 seberapa? Nah, sekian 1/8. Lubangnya akan 1/8. Ini nanti berhubungan dengan konektornya. Konektornya ukurannya mau berapa inch? Ini 1/8 inch. Kalau 1/4 seberapa? Kita cek. Oh, lebih besar. Baik, yang akan saya pergunakan adalah yang 1/8. Seperti ini. Setelah selesai 1/8 inch, oke, langsung kita centang saja. Lainnya kita ikutin. Auto select-nya kita uncheck atau kita klik di sini. Lalu kita centang. Kita lakukan hal yang sama pada lubang ending di sebelah ini sebagai lubang satunya in, satu sebelah ini sebagai out-nya. Masih mempergunakan hole wizard, langsung saja kita mempergunakan taper tab lagi. Positionnya sama seperti tadi prosesnya, kita klik di sini, lalu kita snap langsung di lubangnya. Kita snap langsung di lubangnya, yang begitu juga yang sebelah sini kita snap di lubangnya. Sama, kemudian kita pindah ke tipe lagi, pastikan bahwa 1/8, lalu kemudian feature scope-nya tidak kita uncheck auto select-nya, kita pilih di sini centang. Nah, maka siap untuk dipasang semacam nipple yang long size atau hose nipple-nya itu namanya hose ya. Lalu kemudian kita setelah ini selesai, kita munculkan lagi core block-nya. Lalu kita cek. Nah, dari sini masih buntu semua. Mari kita bikin lubangnya. Salah satu caranya bikin lubang bagaimana? Kita bikin sketsa dari sini. Oh, bukan sketsa, mohon maaf. Kita langsung aja mempergunakan hole wizard. Kita langsung bikin hole position di titik ini. Positioning dulu, mohon maaf. Kemudian kita bikin ini. Nah, tadi posisinya ada di, posisinya ada di sini. Ini adalah cooling channelnya. Langsung aja kita snap di tengah-tengahnya. Tidak perlu kita kasih dimensi, kita juga langsung snap di tengah-tengahnya ini. Nah, seperti ini langsung jadi. Lalu kita pindah ke tipe lagi, positionnya. Tipenya kita mempergunakan drill, ya. Hole size, ini diganti menjadi drill sizes. Diameternya tadi diameter 6. Ini kita perbesar menjadi diameter sesuai dengan taper tab, karena tapered maka otomatis akan lebih besar diameter terluarnya. Kita tambahkan menjadi diameter 10 atau 12. Misalnya kita mempergunakan 12 untuk lebih amannya. Nah, semacam ini 12 kita taruh di situ, lalu kemudian kita tembak langsung tembus. End condition true all. Nah, dia akan tembus sampai ke sana ya. Kemudian feature scope-nya jangan lupa, feature scope-nya kita pilih yang kenanya yang ini saja. Lalu kita centang. Nah, maka dengan demikian sudah ada lubang yang kita sediakan untuk bisa mengakses si tapered hole ini. Lubang ini dipergunakan untuk memasang part yang ini. Nah, mengenai diameter 12 itu apakah cukup atau tidak? Silakan di custom sendiri sesuai dengan katalog yang sudah Anda temukan. Jadi kalau Anda menemukan katalog yang lebih pas diameternya menjadi, oh ternyata kepalanya ini atau ini diameternya adalah diameter 16, maka kita bisa perbesar diameternya menjadi diameter 16 di sini. Ini juga sudah tembus, seharusnya juga sudah ada, artinya cooling channel untuk area yang pembentuk pendinginan di area sini sudah beres. Sekarang kita membuat pendinginan untuk area yang tadi, yang jumlahnya 6 tadi. Dari samping, kita bikin dari samping dulu. Untuk sebelum untuk bisa membuat itu, maka kita harus membuat lubang tembus dari area sebelah sini dulu. Bukan tembus sebetulnya, dia tidak tembus. Kita masih mempergunakan hole wizard. Dari surface ini, position, kita klik di posisi ini, terus kemudian kita bikin lubang 3, 1, bukan 3 tapi ada masing-masing 2 set, 1, 2, 3, 4,
6. Lalu setelah itu kita normal view. Masing-masing dari ini kita kasih constraint dulu. Posisinya biar sama semua. Horizontal. Terus kemudian kita kasih ukuran dari misalkan ini langsung saja kita wireframe biar kelihatan posisinya. Nah, dia posisinya ada di sini. Maka harapannya lubangnya nanti ada di sebelah sini, jumlahnya 2. Oke, kita kasih ukuran saja langsung dari titik ini ke titik atas ini, kita kasih ukuran. Anggap aja ini 50. Oh, ternyata kurang jauh. Anggap 65 misalkan. Posisinya ada di situ. Oke, saya rasa cukup. 65, terus kemudian ini kita kasih ukuran. Sebentar. Kita kasih ukuran dari titik tengah ini sampai di sini, ukurannya berapa kita cek. Kita kasih ukuran. Di sini 13, kita kasih menjadi 10. Semoga cukup. Nah, semacam ini. Nah, jadi kita nanti akan membuat lubang dari sini terus kemudian ke atas ini. Kita bisa membuat lubang ini. Terus kemudian dari sini sampai ke titik ini jumlahnya adalah 20. Nah, semacam ini. Begitu juga yang ini. Kita akan membuat ukuran, kita geser dulu. Ukurannya ini kita geser dulu. Yang ini sudah tergeser, oke. Langsung dari titik ujungnya ini sampai ini misalkan kita bisa buat ukuran 10. Lalu ukuran berikutnya adalah dari titik ini ke titik ini 20. Berikutnya yang masih sama yang ini. Dari sini ke sini adalah 10. Dari titik ini ke sini adalah 20. Nah, semacam ini. Jika sudah, kita bisa keluar. Nah, ini tidak kita tembus ya, tidak kita tembus. Tapi cukup sampai di paling tidak sampai di sini di area ini, thickness-nya. Oke, kita centang dulu, kita ke tipe mempergunakan drill sizes. Oke, diameternya kita ke diameter 6 saja yang kita pakai. Kita cek dulu diameter 6. Jika diameter 6 sudah cukup atau belum, kita cek. Nah, ternyata diameter 6 sampai di sini dia belum bisa masuk ke area ke area dari ini apa namanya, ke areanya si pendinginannya ini. Oke, kalau begitu kita perlu melakukan adjusting, penyesuaian lagi. Oke, sebentar, position, kita klik di position dulu. Sepertinya ada yang salah dengan position. Lubang-lubangnya kok bisa tidak sesuai ya. Oke, tidak apa-apa, kita cek dulu. Ini 10-10. Oke, kita geser karena diameternya kita perkecil. Smart dimensionnya ini akan kita perkecil menjadi 8. Kita geser sedikit. Nah, supaya bisa masuk ke area sini pas. Kemudian di sini berubah menjadi 8 kali 2. 16. Ini juga sama 8. Ini 16. Ini juga kita ganti 8. Yang ini 16. Begini. Nah, setelah kita cek, oke, sekarang thickness-nya, depth-nya kita rubah ke tipe lagi. Drill sizes diameter 6, tidak true all, tapi kita blind kan. Thickness-nya menjadi kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai ke bagian bawah dari lubang. Nah, semacam ini sampai ke bagian bawah dari lubang. 150 gitu aja supaya angkanya bulat. 150. Setelah selesai tidak auto select, kemudian kita pindah ke solid. Kenanya yang mana ini? Kenanya yang ini saja. Oke, centang. Hal ini terjadi juga pada bagian belakang sini. Oke, kita akan langsung copy saja. Thickness-nya mungkin berbeda ya, Oke, kita lakukan hal yang sama untuk bagian belakang tapi tidak perlu di mirror, langsung hold wizard. Position, langsung aja klik di surface ini. Atau kita bikin positioning dulu. Lalu kita pindah ke wireframe biar kelihatan semua posisinya. Nah, ini langsung aja di constraint di sini aja.
sama karena lokasinya sama. Langsung kita constrain di lokasi itu. Nah setelah ini, nah kita cek lagi apakah depth-nya sudah cukup. Oh ternyata sudah cukup. Jadi kita pindah ke tipe, kita tambahkan saja 10 mm untuk thickness untuk blindnya ini, tambahkan 10 mm, maka dia sudah over. Oke, setelah selesai kita pilih yang mana nih yang kena. Nah yang kena yang ini. Oke, kita centang. Nah dengan demikian sudah ada 2 lubang untuk ini, untuk positioning cooling channel. Oke, berikutnya adalah proses pembuatan peletakan untuk seal o-ring ya. Jadi supaya tidak bocor kita kasih o-ring karena dia melewati 2 body yang berbeda, bodinya untuk insert core dengan bodinya core. Nah salah satu caranya bagaimana membuat itu. Caranya membuat itu gampang, jadi kita akan membuatnya dengan cara kita akan hide dulu sementara yang ini. Oke, setelah kita hide, nah di sini ada bevel board ini sebagai panduan titik tengahnya. Lalu kita akan buat diameter, kita buat sketsa di bidang ini. Kita bikin sketsa di bidang ini. Lalu kita munculkan lagi body yang tadi kita hide. Kita munculkan lagi, lalu kita pindah ke wireframe. Nah, lalu kita positioning ini di sini. Nah, semacam kita bikin positioningnya di misalkan ini normal view di sketchnya. Nah, semacam ini. Lalu saya akan membuat lubang seal o-ring yang bisa berada di luar ini. Nah, misalkan ini titik tengahnya, ini adalah lubang o-ringnya. Kita kasih diameter 30. Nah, semacam ini kita nanti akan mempergunakan cut thin feature ya. Kita bikin jumlahnya 6 sekalian. Ya, jumlahnya 6 sekalian. Boleh pakai offset juga boleh, silakan. Lebih cepat pakai offset sepertinya. Ya. Saya bikin sekalian yang bawah juga. Jadi untuk proses pembuatan di dalam SolidWorks ini Anda dibebaskan ya, jadi jangan ikut-ikutan saya. Jadi ini sekedar tutorial, karena sekedar tutorial boleh diikuti, boleh Anda kalau mau merasa memiliki metode yang lebih cepat, boleh. Ini saya kontrol dengan ini, kemudian saya kontrol dengan yang bawah juga. Lalu saya equalkan. Nah, setelah ini selesai, langsung saya putar dulu, kita pindah ke solid. Lalu ini part ini klik kanan saya hidden dulu, bisa di hidden enggak ya? Hide semacam ini. Nah, oke, karena sudah terlihat. Lalu kemudian kita pakai extrude cut semacam ini, tapi yang saya pakai adalah thin feature. Nah, begini. Thickness-nya adalah ini saya mempergunakan yang one direction, yang keluar, arah keluar. Boleh pakai 2 mm, kemudian thickness-nya ini saya ubah menjadi 2 mm juga. Anggap aja o-ringnya nanti diameternya depth-nya 1,7 misalkan 1,6. Nah, depth-nya 1,6, jadi nanti dia akan dipaksa berada di sini si o-ringnya itu, terus kemudian dia ditekan sehingga akan mengakibatkan tersil atau tertutup kebocorannya. Oke, setelah itu feature scope-nya kita pilih, kita uncheck auto select, kenanya yang ini saja, centang. Oke, tahap terakhir adalah membuat lubang tembus kita mempergunakan hole wizard lagi. Position, kita klik di surface ini, lalu kita positioning ini lagi, ya semacam ini. Kita klik, ini kita wireframe lagi. Nah, semacam ini, kita klik di tengah sini aja. Jadi dia nanti akan memotong 1, 2, ini di sini, ini juga sama, 1, 2, ya begitu juga yang bawah, 1, 2, 1, 2. Lalu untuk sementara kita bisa antara ini, misalkan ini kita klik, ada snapnya apa tidak di tengah ini. Oh ternyata snapnya belum muncul.
Jadi kalau kita klik di sini, oh ternyata tidak muncul snapnya, tidak apa-apa. Kita constraint, ini di horizontalkan. Kemudian dari titik kita bikin smart dimension saja. Ini masalahnya tidak, ketika kita klik di sini tidak muncul di senternya, senternya tidak muncul, jadi kita terpaksa mempergunakan size dari sini. Oh ini aja, tengahnya dari sini aja. Nah titik tengah ini dengan 1, 2, 3, 4 sambil kita pencet kontrol, kita horizontalkan. Oke. Lalu dimensi, berikutnya adalah dimensi. Artinya apa? Antara ini, dimensi antara titik tengah ini dengan ini kita constraint vertikal. Ini juga sama, ini dengan ini kita vertikalkan saja. Nah semacam ini. Antara ujung ini dengan ini kita vertikalkan bisa. Oke, ujung ini dengan ini kita vertikalkan bisa. Nah semacam ini. Begitu juga yang di sini juga sama. Titik ini dengan titik tengahnya ini kita klik dulu. Ini tambah yang ini juga, yang sampingnya ini kita klik, itu horizontal. Kemudian titik ini, aduh ini susah sekali kita klik. Oke, titik ini dengan ini kita vertikalkan. Yang ini juga sama, dengan ini kita vertikalkan. Titik ini dengan ini kita vertikalkan. Ini dengan ini kita vertikalkan lagi. Ya, masih satu. Kita tambahkan center line di tengah dulu. Kita copy. Mirror entities, mirror yang di mirror apa? Yang dari sebelah sini saja. Lalu kemudian mirror about-nya yang ini. Bisa enggak ya dia? Mirror, ini lainnya mirror about-nya yang ini. Nah seperti ini, lalu kita centang. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita pindah ke solid. Jangan dulu, kita akan mengecek depth-nya. Di sini masih mempergunakan drill size, kemudian diameter 6. Nah ini blend-nya ini kita ganti menjadi 10 saja. Kita cek dulu 10. 10 itu apakah cukup tembus sampai ke lubang ini? Oh ternyata belum tembus. Kita tambahkan lagi 20. Oh ternyata sudah tembus tapi kebabasan. Jadi kita tambahkan 15. Oke, nah ini pas. Sehingga dia menembus di titik tengahnya dari diameter lubang yang dari sebelah sini. Oke, setelah itu feature scope-nya kita uncheck auto select-nya, kita klik di sini. Lalu kita centang. Nah, harapannya nanti adalah skemanya seperti ini. Konsepnya adalah input output. Jadi input masuk dari sini, cairan pendingin masuk dari sini, kemudian dia naik ke atas nih. Karena dia di sini buntu nih, sini buntu, dia naik ke atas, kemudian lompat melalui bevel board. Nah, turun kembali outputnya ke sini. Ini adalah outputnya. Nah, tahap terakhir dari proses pembuatan cooling channel ini adalah kita tinggal menambahkan hole wizard lagi untuk tapered hole. Ya, tapered hole-nya ini JIS tapered pipe tap ceper 16. Nah, kita klik position dulu. Yang kita kenain mana saja, kita klik di sini, langsung snap saja di sini. 1, 2, 3, 4, masih ada 2, 5, 6. Oke, setelah selesai kita bisa langsung cek dulu tipenya, depth-nya kalau sudah cukup. Auto select-nya kita pilih yang ini kenanya, centang. Ya. Oke, sebelah sini gantian. Masih mempergunakan hole wizard. Nah, taper tab juga, kita klik positionnya. Oke, kita klik di sini, lalu kita tempatkan snap saja langsung. Snap pada senternya ini. Sini juga sama, kita snap di senternya. Oke, setelah selesai kita exit. Kita cek dulu tipenya, jika masih sama seperti yang tadi, feature scope-nya kita pilih yang ini. Setelah selesai kita centang. Oke, dengan demikian maka cooling channel ini sudah beres, sudah selesai. Proses pembentukan cooling channel sudah selesai. Selanjutnya kita bisa masuk ke pembuatan ejector, dan tentu saja variannya cukup banyak sekali.
uh, apa namanya, sebentar saya akan sorry pindah view ya, biar kelihatan agak lebih keren. Dan nyalain lampu ini biar kelihatan mukanya borak-boraknya seperti itu, enggak apa-apa. Dengan demikian proses pembuatan cooling channel kita sudah clear. Tentu saja model dan varian cooling channelnya bisa berbeda-beda, konsepnya bisa berbeda-beda tergantung kreativitas Anda semua. Dalam hal ini yang saya contohkan modelnya ada 2 jenis pembuatan cooling channel, macamnya ada 2, nanti bisa diikuti atau bisa kalau Anda memiliki kreativitas yang lain atau mungkin memodifikasinya pada size, ukuran dan model dan teknik yang berbeda, diperbolehkan, monggo silahkan. Berikutnya kita akan masuk ke pembuatan ejector, di mana posisi dari tiap-tiap ejector itu pun juga sangat custom sekali. Anda bebas menentukan di mana letak ejectornya tergantung kebutuhan daripada, dan kita lihat produknya kebutuhannya bagaimana. Nah, karena saya di sini hanya memberikan contoh, maka dan berdasarkan produk yang saya create sendiri, maka saya bebas menentukan. Tapi kalau Anda berdasarkan kasus tertentu, maka perlu didiskusikan dengan pihak-pihak terkait sehingga proses peletakan si ejector ini bisa tetap tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang atau requirement yang diinginkan oleh si konsumen, si pemilik produknya. Begitu ya. Oke, jangan lupa di save pekerjaan Anda. Oke, stay tune di channel ini.